Halo teman-teman, nama saya Rizky Zulkarnain dan saya berasal dari kampus UHAMKA atau yang biasa dikenal Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Khususnya saya berada di Prodi Perbankan Syariah. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas tentang apa yang saya dapati di perkuliahan. Nah, langsung aja kita bahas tentang materi tersebut. Belakangan ini pinjaman online alias pinjol lagi booming banget. Siapa sih yang nggak tergiur sama proses yang super cepat, tinggal klik, isi data, dan uang langsung cair. Tapi masalahnya nggak semua pinjol itu aman. Banyak banget yang ilegal, itu nggak diawasi sama OJK, dan malah bikin masalah. Bunganya bisa gila-gilaan, denda telat bayar yang nggak masuk akal, bahkan data pribadi kita bisa bocor dan disalahgunakan. Lebih seremnya, ada yang sampai ngancem-ngancem kalau kita telat bayar. Jadi hati-hati banget nih kalau mau pakai pinjol, karena ujung-ujungnya bisa jadi beban keuangan yang lebih besar. Butuh kopi lah. Otak gue dari jam 1 sampai jam 3 gue belajar apa begini pusing. Nah, tapi tenang, daripada pusing mikirin resiko pinjol, pemerintah ini udah nyiapin alternatif yang jauh lebih aman, terpercaya, dan pastinya mendukung. Kaget. Namanya pembiayaan ultra mikro alias UMI. Apa sih itu UMI? Jadi, ini program pembiayaan khusus yang dibuat pemerintah buat bantu usaha mikro yang kecil banget. Targetnya adalah mereka yang nggak punya akses ke bank, kayak pedagang keliling, warung kecil, atau usaha rumahan. UMI ini hadir buat kasih mereka kesempatan dapetin modal usaha yang halal. Jadi marginnya rendah dan sesuai sama kebutuhan mereka. Nah, UMI ini disalurkan lewat lembaga non-bank yang udah ditunjuk pemerintah. Jadi ada 3 pemain utamanya nih. Pertama, Pegadaian, yang pasti kalian udah familiar banget sama namanya. Mereka nggak cuman urus gadai, tapi juga punya program pembiayaan mikro. Kedua, ada PNM atau Permodalan Nasional Madani, yang fokusnya pada pemberdayaan usaha mikro, terutama lewat programnya kayak Mekar buat ibu-ibu rumah tangga. Ketiga, ada Badan Amil Zakat Nasional atau BAF, yang juga nyalurin dana zakat atau infak buat bantu masyarakat kecil. Jadi lembaga-lembaga ini kerjasama buat pastiin pembiayaan UMI tepat sasaran dan benar-benar bisa bantu usaha mikro berkembang. Dibanding pinjol, UMI ini punya banyak banget kelebihan yang bikin kita nggak perlu khawatir. Pertama, regulasinya jelas karena ini program resmi pemerintah. Jadi nggak ada tuh cerita bunga mencekik atau ancaman-ancaman kalau telat bayar. Ada yang spesial nih dari UMI, yaitu skema UMI Syariah. Pembiayaan ini pakai akad-akad syariah seperti murabahah, itu jual beli dengan margin keuntungan, terus ada mudharabah bagi hasil, atau ijaroh atau sewa. Selain itu, UMI juga nggak kasih pinjaman aja, tapi ada pendampingan usaha biar usaha kamu bisa berkembang lebih baik. Nah, sekarang kita bahas soal nasabah UMI. Jadi, UMI punya 2 jenis skema pembiayaan. Pertama ada individu dan tanggung renteng. Kalau individu itu pinjaman ini diberikan langsung ke satu orang dan dia yang bertanggung jawab penuh buat bayar cicilannya. Biasanya ini cocok buat yang punya usaha mandiri, kayak warung makan, pedagang, atau usaha rumahan. Nah, yang menarik adalah skema tanggung renteng. Di sini beberapa orang gabung dalam satu kelompok dan mereka semua bertanggung jawab bersama. Jadi kalau ada satu anggota yang nggak bisa bayar cicilan, anggota lain di kelompok ini bantu nutupin. Skema ini bikin rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial jadi lebih besar, sekaligus meminimalkan resiko gagal bayar. Biasanya skema tanggung renteng ini dipakai di program kayak PNM Mekar, yang targetnya adalah ibu-ibu pelaku usaha kecil. Mekanismenya juga simpel banget.
calon penerima manfaat daftar ke lembaga seperti Pegadaian atau PNM. Terus ada analisis usaha buat lihat kelayakannya. Kalau udah lolos pembiayaan cair sesuai kebutuhan usaha, yang keren nggak cuman kasih modal, tapi juga ada pendampingan usaha buat bantu kamu ngelola modal dan ngembangin usaha biar makin maju. Jadi UMI ini bukan sekedar pinjaman, tapi benar-benar solusi yang dirancang buat bantu usaha mikro di Indonesia jadi lebih mandiri dan bisa berkembang. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.